Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih ruang lingkup ilmu sejarah. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai perspektif ilmu sejarah. Nah, jadi dalam sejarah nanti ada dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Kita lihat yang pertama. Itu sejarah sebagai ilmu. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Sejarah sebagai ilmu. Apa yang dimaksud sejarah dengan sebagai ilmu itu? Kalian juga bisa mempelajari sambil membuka buku paketnya. Silahkan. Itu ada sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai seni. Nah, kita kembali ke sini. Apa yang dimaksud dengan sejarah? Kalau sejarah itu sebagai ilmu. Nah, sejarah sebagai ilmu artinya bahwa peristiwa-peristiwa sejarah atau peristiwa-peristiwa pada masa lampau yang dialami oleh setiap manusia itu disusun secara ilmiah atau diungkapkan kembali atau dicoba untuk dirangkai kembali dengan ilmiah atau secara ilmiah. Kajian-kajian ilmiah itu muncul dalam sejarah. Nah, ini yang dimaksud dengan ilmu. Jadi sejarah sebagai ilmu artinya bahwa sejarah itu sebagai pengetahuan, sejarah sebagai ilmu pengetahuan, karena di situ dalam mengungkapkan peristiwa-peristiwa masa lampau, dalam mengungkapkan peristiwa-peristiwa penting, peristiwa-peristiwa sejarah itu secara ilmiah. Nah, cirinya kalau sebagai ilmu misalnya pasti mempunyai objek, pasti ada yang dikaji. Kemudian yang kedua bahwa sifatnya itu empiris berarti bahwa sejarah atau ilmu pengetahuan itu disusun berdasarkan pengalaman-pengalaman manusia yang sebenarnya. Jadi mencoba mengungkapkan apa yang terjadi sebenarnya, yang terjadi dalam peristiwa itu. Kemudian pasti ada metodenya. Nah, kalau sejarah sebagai ilmu itu pasti ada metodenya. Ada sesuatu cara, ada sesuatu yang dalam mengungkapkan peristiwa pada masa lampau itu, metode pendekatan-pendekatan ilmiah pasti digunakan dalam sejarah sebagai ilmu ini. Jadi ada suatu panduan-panduan khusus, ada suatu aturan-aturan yang mencoba merangkaikan suatu peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Itu namanya suatu metode. Jadi ada aturan, ada suatu panduan-panduan dalam bagaimana mengungkapkan pada masa lampau. Kemudian yang terakhir misalnya kalau sejarah sebagai ilmu itu bahwa ada suatu generalisasi dalam kesimpulan atau dalam menyimpulkan suatu peristiwa sejarah. Nah, peristiwa sejarah ini atau yang terjadi pada masa lampau ini disimpulkan secara umum, secara menyeluruh. General itu artinya umum, menyeluruh, semua yang gejala, semua yang ada berdasarkan fakta-fakta dan data yang memang benar, kemudian itu disimpulkan. Itu yang namanya sebagai ilmu. Artinya tadi saya jelaskan bahwa dalam mengungkapkan peristiwa-peristiwa masa lampau itu menggunakan
metode ilmiah atau disusun secara ilmiah. Kemudian yang kedua, sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa artinya bahwa sejarah itu adalah peristiwa yang memang benar-benar terjadi. Ya, peristiwanya itu. Jadi kalau ilmu kan, ilmu itu berarti kan suatu karya ini untuk membedakan antara ilmu dengan peristiwa. Kalau sejarah sebagai ilmu kan itu suatu karya, suatu tulisan yang disusun dalam mengungkapkan masa lampau, itu kan disusun secara ilmiah. Sedangkan kalau sejarah sebagai peristiwa berarti ya peristiwanya itu ya memang benar-benar terjadi. Misalnya begini, kalau kita belajar mengenai mundurnya Presiden Soeharto 20 Mei 1998. Nah, kalau itu sebagai peristiwa, ya saat itulah peristiwanya. Tanggal 20 Mei itu ada pengunduran diri Presiden Soeharto. Sedangkan kalau sebagai ilmu berarti itu ada yang nyusun lagi, ada yang menulis lagi mengenai pengunduran. Nah, cara menulisnya, menelitinya itu menggunakan metode ilmiah atau secara ilmiah. Jadi kalau sebagai peristiwa, ya peristiwanya saat itu. Jadi misalnya proklamasi kemerdekaan, ya proklamasi kemerdekaan itu tanggal 17 Agustus. Kalau Perang Dunia Kedua, ya Perang Dunia Kedua itu. Itu artinya sejarah sebagai peristiwa. Ya memang benar peristiwa itu, benar-benar peristiwa itulah yang disampaikan, yang kita lihat, yaitu. Nah, dalam konteks sejarah sebagai peristiwa terdapat adanya hubungan sebab akibat. Jadi dalam peristiwa itulah kita bisa melihat hubungan sebab. Kenapa misalnya tadi Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden, itu pasti ada penyebabnya. Nah, kemudian pasti ada akibatnya. Apa akibatnya kalau terjadi pengunduran diri Presiden Soeharto? Nah, itu dalam sejarah sebagai peristiwa berarti kita harus melihat hubungan sebab akibat. Kemudian yang berikutnya, sejarah sebagai kisah. Nah, apa yang dimaksud sejarah dengan sebagai kisah? Mungkin kalian pernah membaca atau pernah nonton film-film atau pernah mendengarkan cerita-cerita dari orang-orang tertentu mengenai peristiwa-peristiwa masa lampau. Nah, kalau sejarah sebagai kisah berarti kan masa lampau tadi atau peristiwa yang pernah terjadi itu dikisahkan kembali, diceritakan kembali berdasarkan fakta-fakta yang memang ada. Ini hampir sama dengan sebagai ilmu. Jadi fakta-fakta itu diungkapkan kembali dalam menyusun suatu penulisan sejarah. Nah, hanya bedanya apa? Bedanya apa dengan yang sebagai ilmu? Nah, kalau kisah, yang fakta-fakta sejarah tadi
atau data-data yang memang ada, yang memang sudah diuji. Nah kemudian ditafsirkan kembali oleh si pengarang atau penulis atau yang membuat kisah tersebut atau membuat cerita tersebut. Nah, dalam penafsiran seperti inilah kemudian muncul subjektivitas atau berdasarkan penafsiran individu atau penafsiran dari boleh dikatakan sejarawan atau penafsiran dari yang menceritakan itu. Jadi sebenarnya intinya hampir sama seperti sejarah sebagai ilmu, bahwa itu ada suatu metode tertentu dalam mengungkapkan kemudian berdasarkan fakta-fakta. Nah hanya bedanya kalau tadi yang ilmu itu kan berdasarkan ilmiah, kajian ilmiah. Sedangkan kalau yang kisah ini penafsirannya kembali, pengungkapan kembali itu akhirnya bersifat subjektif. Lebih banyak dipengaruhi oleh faktor dari si penulis atau si pengarang atau yang mengisahkan kembali itu. Nah, karena memang ada berbagai kepentingan tertentu. Jadi misalnya nih masih tadi nyambung contohnya pengunduran diri Soeharto sebagai presiden. Nah, misalnya saya menceritakan kembali setelah terjadi 20 Mei pengunduran diri, nah kemudian saya kisah kembali berdasarkan data yang ada. Nah, bisa jadi saya menjelaskan begini, bahwa pengunduran Pak Harto itu sebagai presiden itu dikarenakan karena faktor untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan bangsa demi persatuan dan kesatuan bangsa. Itu boleh saja diungkapkan. Tetapi yang jelas ada data yang benar bahwa tanggal 20 Mei itu Pak Harto mengundurkan diri sebagai presiden. Sedangkan yang lainnya itu tergantung dari kepentingan kita masing-masing. Saya bisa mengungkapkan seperti itu tadi, bahwa kemunduran Pak Harto itu demi kepentingan nasional, demi persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian kalau yang lain menceritakan, wah itu kan karena desakan dari mahasiswa, desakan dari masyarakat. Boleh enggak? Boleh menceritakan seperti itu, tetapi inti dari peristiwa yang tanggal 20 itu tidak bisa dirubah, karena ini memang faktanya yang benar. Sedangkan alasannya karena masyarakat tidak suka dengan Pak Harto, akhirnya kemudian demo, mahasiswa tidak suka dengan Pak Harto, akhirnya demo, itu boleh dalam sejarah sebagai peristiwa. Jadi data yang benar, fakta yang ada itu tetap disampaikan, hanya akhirnya dalam mengungkapkan itu sering ditambahin atau ada nilai-nilai subjektif berdasarkan pandangan dari yang menjelaskan atau yang menceritakan. Mungkin kalian pernah mendengar cerita kalian waktu kecil dari orang tua, dari bibi, dari yang pengasuh atau siapa. Nah itu pasti ada sesuatu yang benar, tetapi dalam cerita itu ada tambahan-tambahan tertentu berdasarkan ya penafsiran mereka, orang tua kalian, saudara kalian. Itu pasti. Kalau enggak ya silahkan aja nanti minta tolong saudara-saudaranya atau orang tua, suruh memberikan suatu kisah atau cerita mulai dari lahir. Pasti kalau lahirnya otomatis jelas kalian punya data yang pasti mengenai tanggal dalam akta kelahiran atau di KK, itu kan pasti ada pasti. Tetapi ketika prosesnya misalnya di rumah sakitnya bagaimana, di rumahnya bagaimana, itu nanti masing-masing orang pasti akan berbeda. Nah, maka itu yang dinamakan subjektif. Ada suatu kepentingan-kepentingan tertentu, ada suatu nilai-nilai tertentu, atau sesuai dengan kondisi sosial, kondisi keadaan kita di rumah atau di masyarakat. Itu contohnya seperti itu. Jadi berbeda dengan yang sejarah sebagai ilmu. Kemudian yang terakhir,
sejarah sebagai seni. Nah, apa yang dimaksud sejarah sebagai seni? Apa bedanya dengan sejarah sebagai kisah? Nah, kalau sejarah sebagai seni, ini tingkat subjektivitasnya lebih tinggi lagi dalam mengungkapkan masa lampau, dalam mengungkapkan peristiwa-peristiwa masa lampau itu banyak dipengaruhi oleh daya imajinasi atau kreativitas yang cukup tinggi dari penulis atau pengarang atau yang mengisahkan. Jadi objektivitasnya itu dalam sejarah sebagai seni ini sudah mulai berkurang. Tetapi fakta-fakta intinya itu masih ada. Nah, daya imajinasi masing-masing orang dalam menyampaikan sesuatu itu kan sangat berbeda. Ini yang mempengaruhi tingkat kualitas, objektivitas dan subjektivitas dari suatu peristiwa sejarah. Nah, dalam bentuk seni itu bisa cukup banyak sekali, misalnya seni drama, seni lukis, seni pahat, dan misalnya seni sastra. Nah, kalau kalian kadang-kadang mungkin ada yang suka membaca novel atau suka membaca karya-karya sastra. Nah, di situ sebenarnya ada suatu alur-alur peristiwa sejarah. Misalnya tempatnya sama, hanya orang-orangnya yang berbeda, nama-namanya berbeda. Mungkin kalian sering nonton drama, mau drama Korea lah, mau drama India lah, mau drama Indonesia. Nah, ada beberapa seni drama yang memadukan cerita sejarah. Nah, nanti kalian bisa lihat di beberapa televisi itu ada karya-karya seni drama yang difilmkan. Nah, ini di situ sang sutradara ataupun yang pelaku dalam seni hiburan ini, mereka tetap mempertahankan alur-alur cerita mengenai sejarah. Misalnya zaman kerajaan Majapahit. Oh, ini ada keturunan dari raja-raja Majapahit dan seterusnya. Hanya tempatnya kemudian beberapa tokohnya yang namanya akhirnya berbeda. Settingan-settingan tempatnya itu berbeda. Misalnya lagi kemarin beberapa waktu yang lalu itu saya pernah nonton yang perang Korea, yang salah satu TV swasta itu memperlihatkan, atau ada film yang perang Korea. Nah, di situ memang alur perangnya itu memang sama alur perangnya, cuman tadi dikatakan bahwa dalam seni itu ada kreativitas yang tinggi dan daya imajinasi yang tinggi. Nah, akhirnya ada beberapa yang kalau dari segi sejarawan agak melenceng dari peristiwa sejarah, tetapi itu diperbolehkan karena itu adalah karya seni, entah dari segi percintaannya, entah dari segi sosial masyarakatnya, entah dari segi gaya bahasanya. Ini yang dikatakan sejarah sebagai seni. Jadi objek utama dalam peristiwa sejarah ketika mengungkapkan kembali itu memang masih ada, hanya
nanti ada tema lain ataupun ada unsur-unsur lain yang sesuai dengan daya imajinasi atau kreativitas dari sang penulis. Seperti tadi saya contohkan misalnya ketika nonton drama Korea itu kemudian yang masalah latar belakangnya perang Korea, ternyata di situ disisipkan mengenai kisah percintaan misalnya, seperti itu. Jadi biasanya kalau cerita atau film-film yang sekarang itu kan seperti itu, filmnya mengenai masa lalu kemudian tetapi yang banyak ditonjolkan adalah masalah percintaan, masalah konflik internal di rumah, seperti itu. Itu untuk pertemuan hari ini, sehingga kalian sekali lagi bisa membedakan sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai seni. Nah, coba kalian nanti cari yang sejarah sebagai kisah atau sejarah sebagai seni itu di YouTube. Itu untuk memperkaya pengetahuan kalian. Jadi coba cari mengenai kisah-kisah dalam masyarakat yang itu memang ada suatu alur-alur, boleh kisah sejarah sebagai kisah, boleh sejarah sebagai seni, dari YouTube. Nah nanti untuk tugasnya nanti akan saya berikan di Google Classroom yang bagian tugas. Jadi apa yang harus dilakukan. Tapi yang jelas sekarang coba mulai browsing di YouTube kisah-kisah atau seni sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai seni. Ada alur-alur yang menghubungkan antara itu, itu adalah ada sejarahnya. Tetapi isinya yaitu tadi kadang-kadang ada tema tertentu yang dimasukkan, yang diselipkan, itu enggak masalah. Boleh secara politik, boleh secara sosial, boleh secara ekonomi, boleh secara agama, apa saja. Jadi kalian bisa kisah-kisah dalam agama, itu yang namanya sejarah agama. Boleh dalam bidang politik, boleh dalam sosial budaya, apa saja, yang penting dalam video tersebut ada suatu alur atau intinya ada sejarah. Oke, sekian. Terima kasih. Silakan untuk mulai browsing, untuk mulai mencari-cari di internet yang berhubungan dengan kisah-kisah sejarah. Sampai ketemu di materi yang berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam, kapan saja Anda bisa membuka materi ini.